Oke, kita akan mulai, kita punya bagian ke-18 daripada seri The Power of God unto Salvation. Kita sudah memasuki hari ke-7, minggu lalu kita sudah masuk hari ke-7, hari di mana pencipta kita, Tuhan Yesus, beristirahat pada hari ke-7, dan kita akan lanjut bagian hari ke-7-nya dengan melihat arti daripada istirahat itu. Di Wahyu 14 kita tahu ada 144.000 yang berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan domba, dan mereka ini adalah 144.000 atau semua yang diselamatkan, kita sudah belajar. Dan di dahi mereka tertulis nama Bapa. Kita tahu nama adalah karakter, artinya mereka memiliki karakter Bapa di surga. Di Wahyu 7 ayat 4 dikatakan, dan Yohanes mendengar jumlah daripada mereka yang dimeteraikan, dan jumlahnya adalah 144.000 kan? Dan mereka dimeteraikan. Artinya untuk memiliki nama Bapa di dahi ialah untuk dimeteraikan di dahi. Jadi orang yang masuk kerajaan surga dan berdiri di Bukit Sion yang bisa masuk pintu gerbang dan berdiri di hadapan tahta Bapa kan, adalah orang-orang yang dimeteraikan. Kalau kita lihat di Great Controversy bahwa meterai hukum God, meterai hukum God itu kita bisa temukan di hukum keempat daripada 10 hukum. Kita tahu hukum keempat itu adalah ingat hari Sabat untuk dipelihara kekudusannya. Jadi meterai Tuhan itu yang adalah nama Tuhan di dahi atau karakter Tuhan itu hanya bisa diterima di dahi orang-orang yang tentu saja memelihara 10 hukum, terutama hukum keempat. Kita tahu langgar satu langgar semua, khususnya adalah hukum keempat daripada 10 hukum. Dan hanya hukum inilah daripada 10 hukum yang menunjukkan nama dan title daripada pemberi hukum ini. Jadi hukum keempat memberikan nama dan title. Itu adalah dia punya meterai ya. Jadi nggak bisa orang yang melanggar 10 hukum, khususnya hari Sabat tentu saja, melanggarnya kalau dia sudah tahu yang benar dan dia tetap pilih yang benar kan, dia commit untuk commit sin kan. Jadi nggak bisa orang yang pilih untuk melanggar hukum keempat ini menerima meterai Tuhan di dahi mereka, karena meterai Tuhan ini kita dapati di 10 hukum dan di hukum keempat yang bicara tentang ingat hari Sabat. Dan hukum keempat itu menyatakan God sebagai pencipta dan Bapalah yang patut disembah di atas segala-galanya. Artinya 144.000 mereka acknowledge bahwa Bapalah yang menciptakan melalui anaknya, sesuai dengan Kolose 1 ayat 16-17, Efesus 3:9. Dan mereka juga menyadari bahwa selain Bapa yang menciptakan melalui anak, Bapalah yang patut disembah, sama dengan di Matius 4 ayat 9 dan 10 waktu Tuhan bilang pada setan, kamu hanya worship God dan Him alone shalt thou serve kan? Jadi penting sekali untuk memelihara hukum keempat daripada 10 hukum, penting sekali untuk memelihara hari Sabat untuk dimeteraikan atau untuk memiliki karakter Bapa di dahi kita. Itu yang sangat penting. Oleh sebab itu mari kita lihat tentang hari Sabat di hukum keempat daripada 10 hukum. Kita mulai di Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 20 ayat 8 mengatakan, ingat hari Sabat untuk dipelihara kekudusannya. Ingat hari Sabat. Ini kita sudah belajar tadi, ini sangat ada hubungannya untuk dimeteraikan kan. Ini sangat ada hubungannya untuk menjadi bagian daripada 144.000, artinya 144.000 tidak lupa hari Sabat. Dan hari Sabat ini Ibraninya H767, tapi didapati kata Syabat 7676 ini dari 7673. Jadi ingat hari Sabat, kita lihat di 7673 di sini. Dan 7673-nya kita temukan di Kejadian 2 ayat 2. Di Kejadian 2 ayat 2 dikatakan, pada hari ke-7 God mengakhiri pekerjaannya dari pekerjaan yang telah dia kerjakan. Dan God beristirahat. Nah, ini kata istirahat ini adalah 7673 yang
tadi kita lihat adalah hari Sabat. Artinya hari Sabat, hari ke-7, kata lainnya istirahat. Karena 7673 dibilang di sini to keep the Sabbath. Dan itu istirahat. Artinya kata lain hari Sabat adalah istirahat. Artinya kalau dibilang ingat hari Sabat untuk bisa dipelihara kekudusannya, kata lainnya ialah jangan lupa untuk istirahat pada hari ke-7 kalau hari itu kamu pelihara kekudusannya. Artinya hari Sabat tidak bisa dipelihara kekudusannya kalau kita tidak beristirahat pada hari ke-7. Karena kata lain daripada hari Sabat adalah istirahat. Di Keluaran 20 ayat 10 dikatakan, hari ke-7 adalah hari Sabat daripada the Lord thy God. Nah, kita sudah tahu bahwa, kita sudah sering dengar bahwa argumentasi banyak orang, salah satunya ialah hari Sabat itu diberikan hanya untuk umat Israel. Sementara kita tahu bahwa hari Sabat sudah diberikan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dan di Eden itu nggak bisa dibilang ada orang Israel atau nggak bisa dibilang ada orang Yahudi kan. Itu sebabnya hari Sabat nggak bisa diberikan hanya untuk orang Yahudi atau Israel. Kalau hari Sabat itu sudah diberikan di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh karena nggak ada orang Israel atau Yahudi di Taman Eden. Dan bukan hanya itu, dikatakan hari Sabat ini hari Sabatnya Jehovah God. Bukan hari Sabatnya orang Yahudi. Bukan hari Sabat orang Israel. The Sabbath of the Lord thy God. Ini God punya hari Sabat. Di Keluaran 31 ayat 13 dikatakan, verily sesungguhnya hari Sabatku kamu akan pelihara. Bukan hari Sabatmu, tetapi hari Sabatku. Artinya hari Sabat itu God punya hari Sabat yang diberikan kepada makhluk yang dia ciptakan. Di Yesaya 58 ayat 13 dikatakan, kalau kamu berpaling kaki kamu dari hari Sabat, dari melakukan kamu punya kepelisiran pada hari kudusku. Artinya hari Sabat itu God punya hari Sabat. Itu bukan orang Yahudi punya, bukan orang Israel punya, bukan demikian. Itu Tuhan punya hari. Karena di 3 ayat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabatnya Jehovah God. Oke, jadi mari kita lihat. Jadi itu adalah hari Sabatnya Tuhan yang kita harus pelihara. Artinya Tuhan memberikan hari Sabat untuk kita pelihara keutuhan daripada hari Sabat itu. Itu diberikan kepada kita, tapi itu Tuhan punya. Jadi bukan hanya kita berhenti bekerja dari kita punya hari pekerjaan untuk 6 hari. Jadi hari ke-7 itu bukan hanya kita berhenti dari kita punya pekerjaan dan kita beristirahatnya pada hari ke-7 di mana Tuhan pun beristirahat pada hari ke-7 itu. Jadi bukan hanya kita istirahat sehingga kita tidur hari itu. Istirahat artinya boleh katakan tidurlah salah satunya kan. Jadi bukan hanya istirahat, tapi kita harus pelihara Tuhan punya istirahat itu. Karena itu Tuhan punya. Dan kalau hari Sabat kata lainnya istirahat, dan itu Tuhan punya istirahat, kita harus jaga Tuhan punya istirahat. Jadi dengan saya beristirahat, walaupun saya akan jelaskan nanti apa artinya saya istirahatnya. Dengan saya beristirahat pada hari yang Tuhan sudah tetapkan, saya menjaga atau memelihara Tuhan punya istirahat. Karena hari Sabat kata lainnya apa? Istirahat. Jadi bagaimana caranya untuk memelihara Tuhan punya istirahat? Karena Tuhan yang istirahat di situ, bukan saya. Ini Tuhan punya istirahat. Bagaimana caranya? Karena penting sekali untuk menjaga sesuatu yang hasil Tuhan punya istirahat. Jangan kita kasih rusak istirahatnya Tuhan. Tentu saja dengan kita beristirahat. Tapi lebih dalam daripada itu, istirahat kita. Itulah yang kita akan pelajari pada hari istirahat ini. Oke, di Efesus 3 ayat 9 dikatakan, God menciptakan segala hal melalui Tuhan Yesus. Tadi kita lihat di hukum keempat daripada 10 hukum, kita worship God karena Dia yang menciptakan. Dan kita tahu sekarang, God yang menciptakan yang perlu disembah, yang hukum keempat itu
adalah tanda daripada kita punya karakter atau nama di dahi itu. Orang yang dimeteraikan itu karena memelihara hari Sabat, hari ke-7 yang adalah meterai Tuhan. Karena Tuhan penciptanya, lalu sekarang ditambah God menciptakan melalui anaknya. Jadi hari Sabat yang minggu lalu kita belajar sangat connect dengan Kristus, karena Kristuslah yang menjalankan pekerjaan penciptanya. Kristuslah yang berfirman. Kristuslah yang bilang let there be light. Jadi hari Sabat atau istirahat sangat connect dengan Tuhan Yesus. Artinya orang-orang yang dimeteraikan, mereka dimeteraikan karena koneksi mereka yang benar dengan anaknya Bapa. Itu sebabnya mereka dimeteraikan, kan? Di Kolose 1 ayat 16, karena melalui Kristuslah semuanya diciptakan, dan semua diciptakan melalui Kristus, dan Kristus sebelum, artinya Kristus sudah ada sebelum semuanya diciptakan, dan melalui Kristuslah semuanya menjadi ada. Jadi Kristuslah penciptanya. Dan karena Kristus penciptanya, dan hari Sabat di mana Kristus istirahat, karena dialah yang bekerja, dia istirahat pada hari ke-7, artinya hari Sabat, hari istirahat itu adalah Kristus punya istirahat, dan kata istirahat adalah hari Sabat. Hari Sabat itu artinya istirahat, artinya orang yang memelihara hari Sabat itu memelihara Kristus punya istirahat. Untuk menjaga Kristus punya istirahat. Di Markus 2 ayat 27, yang minggu lalu kita sudah belajar juga, dia bilang kepada mereka, hari Sabat atau istirahat dibuat untuk manusia. Jadi hari Sabat itu dibuat menjadi ada untuk manusia. Artinya sudah harus ada manusia dulu, baru ada hari Sabat, karena hari Sabat dibuat dan diberikan kepada manusia. Bukan hanya orang Israel, kita akan lihat, karena di sini manusia adalah Greek-nya 444. Dan 444 manusia adalah makhluk manusia, human being. Artinya hari Sabat, istirahatnya Kristus itu diberikan untuk human being. Kita tahu semua yang lahir di dunia ini human being, bukan cuma orang-orang Yahudi, orang Israel. Jadi istirahatnya Kristus diberikan bagi Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Di Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia, ini manusia apa? G444, artinya human being, enggak hanya hidup dari roti jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut God. Dan ini berlaku untuk semua orang. Ini pernyataan ini enggak hanya berlaku untuk orang Yahudi atau orang-orang tertentu kan, atau orang Israel. Ini berlaku untuk semua yang mau selamat. Artinya hari Sabat diberikan untuk semua yang mau selamat. Artinya semua yang selamat perlu memiliki karakter Bapa. Artinya semua yang selamat perlu memelihara hari Sabat. Semua yang mau diselamatkan dan akan diselamatkan adalah mereka yang memelihara pencipta punya istirahat. Atau keep the Sabbath day holy. Kejadian 1:26 dikatakan, Bapa bilang kepada anaknya, mari kami membentuk manusia. Dan kata manusia adalah human being atau mankind. Kita tahu Adam dan Hawa adalah Adam atau mankind, dia punya nature kan. Jadi ini sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Ini Tuhan punya dan diberikan untuk dipelihara istirahatnya Kristus. Dan oleh sebab itu Markus 2 ayat 28 dikatakan, oleh sebab itu Tuhan Yesus adalah Tuhan daripada hari Sabat. Karena itu Tuhan Yesus punya. Dia masternya daripada hari Sabat. Dan kalau itu diberikan kepada manusia, Tuhan Yesus menciptakan manusia. Tuhan Yesus di atas segala-galanya kalau bicara tentang hari Sabat dan bicara tentang manusia. Walaupun kita tahu Bapa adalah sumber dari segala-galanya. Jadi Tuhan Yesus punya istirahatlah yang dipelihara waktu manusia istirahat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dan kita memelihara istirahatnya daripada God ini? Dalam hal ini Kristus, bagaimana kita memeliharanya? Oke, kita mau ke Yohanes 4 ayat 24. Kalau kita pakai King James di situ, kita tahu cerita Tuhan Yesus ke Samaria. Dia bertemu dengan wanita Samaria di situ kan.
Dan dia bilang apa? God is a spirit. Mereka yang worship dia harus worship dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Saya mau ambil dari English Standard Version, ESV. Karena ini akan lebih masuk akal kalau kita lihat selanjutnya. Kan? Di sini dikatakan God is spirit. Nah, mari kita lihat bedanya. Mari lihat bedanya. Kalau God is a spirit, itu seakan-akan God itu yang Tuhan Yesus bilang kepada Nicodemus adalah satu essence yang pervaded nature gitu kan. Kayak angin. Tapi kalau bilang God is spirit, artinya bisa menjadi beda. Artinya bisa menjadi God itu oknum spiritual, bukan oknum physical, kan? Itu kalau God is spirit, kan? God is a spiritual being, bukan a physical being. Jadi ada dua macam being yang kita sedang lihat di sini. Manusia physical being, God spiritual being. Itu bedanya, oke? Itu bedanya. Nanti kita akan uraikan supaya nggak ada salah paham di sini. Jadi Bapa itu, God is spirit. Lebih masuk akal daripada dibilang God is a spirit. Nah, kata di Ibrani 1:3 dikatakan, Tuhan Yesus yang adalah brightness daripada kemuliaan Bapa dan express image, kembar daripada His person. His person ini, Bapa punya person. Kita tahu personality itu kan, personality adalah individuality. Jadi Tuhan Yesus itu express image dari being yang spiritual. Jadi Tuhan Yesus itu bukan image daripada angin yang gak kelihatan yang kita belajar di 19 MR 250. Kita baca di sini, the Lord Jesus datang ke dunia ini untuk mewakili Bapanya. Dia mewakili Bapanya bukan sebagai essence atau seperti angin yang mengisi alam, bukan. Dan artinya God bukan kayak spirit seperti nafas yang gak kelihatan. Seperti angin yang meniup yang Tuhan Yesus jelaskan kepada Nicodemus. Tetapi God ada personality. God ada dia punya personality kan. Waktu kita baca tadi bahwa God is spirit, itu gak bilang bahwa tuh Bapa itu seperti angin, gak kelihatan. God is spirit adalah, God itu adalah makhluk yang spiritual. Bukan makhluk yang physical seperti manusia. Tapi bukan berarti bahwa dia makhluk yang spiritual lalu dia nggak ada individuality personality-nya. Dan ini dia. Jadi God is spiritual being dan dia ada personality-nya bukan seperti angin yang meniup. Dan Kristus adalah express image dari Bapa punya personality. Jadi spiritual being dengan physical being itu dua hal yang berbeda, tapi hanya karena ada kata spiritnya bukan berarti ini kayak angin. Karena ini bicara God is spirit, spiritual being. Okay? Kita lihat di kutipan berikut, Miss White melihat ada tahta dan di tahta duduk Bapa dan Anak. Lalu Miss White melihat wajahnya Kristus dan admire, lovely personnya. Lalu Bapa punya person nggak bisa dilihat Mrs. White, nggak bisa lihat personnya. Karena Bapa punya person tertutup dengan terang yang mulia. Lalu Miss White tanya, apakah Bapa memiliki bentuk sama dengan Kristus? Artinya ada bentuknya, ada bentuknya. Bisa nggak minta lihat angin? Tentu saja nggak bisa. Jadi waktu Miss White tanya, bisa nggak? Atau Bapa apakah sama dengan engkau, Kristus, ada bentuknya bisa? Apakah demikian juga ada bentuknya? Lalu apa yang Tuhan Yesus jawab kepada dia? Iya, Bapa ada bentuk sama dengan saya. Tapi kamu nggak bisa melihatnya. Karena di saat kamu melihatnya, kamu akan tiba-tiba nggak menjadi ada lagi di semesta alam. Bukan berarti karena spiritual being nggak kelihatan, nggak ada tubuhnya. Nah di 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan, saudara-saudara, daging dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan Bapa dan corruption tidak bisa mewarisi incorruption. Artinya manusia ini yang sudah dicemari dengan dosa, yang terdiri dari daging dan darah, bisa masuk surga. Artinya tubuh ini nggak bisa masuk surga. Walaupun karakternya sudah dirubah, tubuhnya nggak bisa masuk surga.
kita punya physical being nggak bisa masuk surga walaupun karakternya sudah dirubah. Ayat 51, saya akan tunjukkan satu misteri kepada kamu. Kita semua nggak akan tetap tidur atau nggak akan tetap tinggal di dalam kuburan, tapi kita semua akan dirubah. Pertanyaannya, apanya yang dirubah? Kita tahu bukan karakternya. Karakter sudah harus dirubah sebelum Tuhan Yesus muncul di awan-awan kan, sebelum Daniel 21. Ayat 52, dengan sekejap, dalam sekedip mata, pada trompet terakhir, trompet akan berbunyi, orang-orang yang mati akan dibangkitkan menjadi incorruptible. Incorruptible artinya dia sudah dirubah tubuhnya dari corruption ke incorruption. Kita akan dirubah dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang tidak fana. Lalu dikatakan ayat 53, karena tubuh yang fana ini harus mengenakan tubuh yang tidak fana. Dan tubuh yang bisa mati dan menjadi busuk ini harus mengenakan tubuh yang gak pernah bisa busuk. Jadi kita bisa lihat bahwa physical being ini, tubuh manusia ini dalam kondisi kita adalah yang corrupt, yang mortal, dan bisa fana, dan bisa jadi debu. Dan itu gak bisa lewat kawan-awan lalu masuk kerajaan surga. Itulah yang akan dirubah, tapi bukan karakternya dirubah di awan-awan. Nah, Bapa yang tadi dibilang kita baca tadi, dia punya tubuh bukan seperti manusia itu. Dia spiritual being, sementara ini physical being. Jadi waktu dibilang God is spirit, ini bicara tentang God yang spiritual being. Sementara manusia itu physical being ditambah lagi dengan dosa. Jadi Bapa, God is spirit. Nah, kita mau belajar tentang apa artinya untuk istirahat kan? Apa artinya untuk bersabat, untuk beristirahat? Apa artinya, bagaimana caranya untuk beristirahat, untuk memelihara istirahatnya pencipta? Itu yang kita mau belajar kan? Bagaimana kita memelihara istirahatnya pencipta? Tapi kita harus tahu dulu tentang pencipta, bahwa pencipta ini spirit atau spiritual being, oknum spiritual. Sementara manusia lah oknum physical. Makanya waktu kita naik ke surga, kita punya tubuh yang corrupt ini harus dirubahkan kalau mau ketemu dengan Bapa yang spiritual being. Betul? Nggak bisa ketemu dengan Bapa yang spiritual being dalam kondisi tubuh seperti ini, langsung lenyap. Makanya Nyonya White nggak bisa lihat Bapa karena nanti langsung lenyap deh. Kita lanjut di Lukas 24 ayat 37, di ruangan atas, setelah perjalanan ke Emmaus kan, di ruangan atas, mereka ketakutan, mereka semua ketakutan, karena mereka pikir mereka melihat spirit. Lalu Tuhan Yesus bilang ayat 39, lihat saya punya tangan dan lihat saya punya kaki. Ini saya ada tangan dan saya ada kaki. Artinya roh ada nggak kaki dan tangan? Nggak ada. Lalu bilang apa? Jamahlah saya, lihat roh nggak bisa dijamah. Lalu dikatakan karena roh tidak ada daging dan tulang, tetapi saya ada daging dan tulang, dan kamu bisa lihat dan kamu bisa jamah saya. Lalu dia kasih tunjuk dia punya tangan dan dia punya kaki. Apa artinya itu? Artinya Tuhan Yesus itu adalah contoh daripada tubuh manusia yang kita lihat di ayat John 7:39, yang waktu dia dibangkitkan, dia punya tubuh kemanusiaannya akan kita miliki juga waktu Tuhan Yesus datang dan dirubahkan. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus telah bangkit, dia punya tangan masih ada, kaki ada, bisa dipegang, flesh dengan bones masih ada, tapi sudah enggak ada unsur kemanusiaan yang dia miliki sebelum dia mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus punya tubuh itu adalah tubuh manusia, tapi sudah dirubahkan. Karena di 7:39 Yohanes, waktu Tuhan Yesus bicara ini, dia belum di-glorified. Dia belum di-glorified, dia belum dimuliakan. Nah, apa hubungannya dengan belum dimuliakan ya? Filipi 2 ayat 6, kita lihat, Tuhan Yesus in the form of God. Ini sebelum datang ke dunia ini. Ingat tadi, Miss White tanya, apakah Bapa memiliki form yang sama dengan engkau? Apakah Bapa memiliki form yang sama? Tentu saja. Nyonya White waktu lihatnya setelah kayu salib kan. Tapi ini sebelum kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi, dia punya form Allah God.
Dia equal dengan God, formnya God. Artinya Tuhan Yesus itu spiritual being sama dengan God. Makanya Tuhan Yesus harus jadi manusia, kalau enggak datang dalam form of God itu sama dengan God turun ke dunia kan. Binasa manusia. Jadi dia punya tubuh spiritual being God. Dan ayat 7, waktu datang ke dunia, dia mengambil form daripada manusia, dan bukan cuma manusia Adam dan Hawa, manusia yang sudah hancur 4.000 tahun. Corruption dan mortal. Itu Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus ambil. Dan Tuhan Yesus itu waktu di-glorified, waktu Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus dirubahkan, sebagaimana manusia akan dirubahkan waktu naik ke awan, tapi tangannya, kakinya, flesh dengan bones ada. Tapi ini tubuh manusia yang sudah di-glorified. Tubuh manusia yang sudah di-glorified. Sementara sebelum datang ke dunia, dia punya spiritual being ini ditinggalkan. Dan sekarang dia mengenakan tubuh manusia, lalu dirubahkan setelah kebangkitannya untuk memiliki manusia yang glorified selama-lamanya. Bayangkan. Di Kejadian 1:26 dikatakan, Bapa bilang kepada anak, mari kita membentuk manusia sesuai dengan kami punya image, sesuai dengan kami punya likeness. Ini kata likeness ini. Tapi ini likeness Adam dan Hawa, ini likeness belum ada corruption. Sementara Tuhan Yesus mengambil likeness of Adam dan Hawa 4.000 tahun setelah corruption. Roma 3:23 dikatakan, kita semua telah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Sudah kehilangan kemuliaan, sudah dipenuhi dengan semar dosa. Kita baca di Desire of Ages, adalah hampir satu penghinaan yang tidak ada ujung kekekalan penghinaannya untuk anak Bapa untuk mengambil nature-nya manusia. Bukan hanya nature-nya manusia, tubuh manusianya juga menjadi physical being. Dan itu pun penghinaannya kalau dia ambil nature dan tubuh manusia yang dimiliki Adam sebelum dia berdosa. Sebelum berdosa ini nggak ngomong 4.000 tahun. Tetapi Tuhan Yesus menerima kemanusiaannya dan tubuh manusianya setelah dilemahkan 4.000 tahun dalam dosa. Seperti setiap anak Adam menerima hasil pekerjaan daripada hukum hereditary, yaitu diwarisilah semua kelemahan-kelemahannya. 4.000 tahun punya hasil kelemahan yang diturunkan, Tuhan Yesus terima di dalam tubuh physical being manusianya, dan di dalam tubuh manusia yang sudah dipenuhi dengan kelemahan yang diwarisi pada 4.000 tahun. Dia datang sama-sama menderita penderitaan dan digoda dalam kondisi tubuh itu. Dan untuk memberikan contoh bahwa di dalam kemanusiaan dan tubuh kemanusiaan 4.000 tahun kemudian, dia hidup tanpa dosa. Jadi yang saya mau tekankan ialah Tuhan Yesus mengambil form of a servant, sementara dia sebelum ke bumi ini form of God. Makanya Miss White paling kurang bisa lihat dia, tapi nggak bisa lihat God. Apakah Adam dan Hawa bisa melihat Tuhan Yesus waktu kunjungi Taman Eden sebelum berdosa? Bisa. Tapi Tuhan Yesus belum jadi manusia. Jadi manusia nanti, kalau sudah dirubahkan, bisa nggak lihat God nanti? Bisa. Sekarang belum bisa. Makanya akan dirubah ya awan-awan nanti kan. Lalu di Desire of Ages 25 paragraf, Bapa memberikan satu-satu anaknya yang digaten untuk menjadi satu dengan keluarga manusia, dan untuk selama-lamanya akan mempertahankan human nature dan dia punya form of man-nya. Tuhan Yesus nggak pernah akan kembali ke form of God. Nggak pernah akan kembali ke yang kita mengerti sebagai spiritual being daripada Bapa itu, yang dia miliki sebagai anaknya. Dia mengambil form of man untuk selama-lamanya, dan waktu kembali ke surga, formnya sama, bedanya glorified body. Dan kita pun kalau mau ke surga harus memiliki glorified body-nya yang Kristus miliki waktu naik ke surga. Kalau mau lihat Bapa dan nggak mati. Jadi God is spirit, artinya God itu spiritual being, tapi ada tangan, kaki, mata, semua. Itulah kita dibentuk sesuai dengan itu.
Kebangkitan Tuhan Yesus adalah simbol daripada kebangkitan terakhir dari semua yang tidur di dalam Kristus. Wajah Juru Selamat yang bangkit, cara-caranya, bicaranya, semua akan dikenal oleh murid-muridnya. Jadi murid-murid kenal Tuhan Yesus sebagaimana mereka kenal sebelum dia mati di kayu salib. Enggak ada bedanya. Apa dan bedanya? Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, demikian juga semua yang tidur di dalam dia akan dibangkitkan. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan, semua nanti akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus. Kita semua akan dikenal teman-teman kita. Jadi waktu bangkit, orang nggak bisa bilang, wah sudah beda, siapa kamu? No, semua akan kenal saya. Masih ada tangan, masih ada kaki. Sebagaimana murid-murid pun kenal Tuhan Yesus. Sebelum mereka mati, sebelum mereka dirubahkan, mereka punya tubuh sudah deform, bentuknya sudah nggak betul, sudah bengkok sini, bengkok situ, penuh dengan penyakit, sudah nggak lurus lagi tulangnya. Dan tubuh yang mortal ini, yang bisa fana, waktu dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam kesehatan yang sempurna, dan simetri tubuhnya, dan tubuh yang sudah dimuliakan dengan identitas mereka dengan sempurna dijaga waktu mereka tidur di kubur. Artinya kita punya karakter dijaga. Dan waktu orang-orang yang tidur dalam Kristus dibangkitkan, tubuhnya dirubah sama dengan tubuh Tuhan Yesus, lalu dikembalikan identitas karakter sempurnanya, baru bisa naik ketemu Bapa di surga. Kita semua akan dikenal dari kita punya bentuk feature. Semua akan kenal saya. Semua akan kenal karena waktu lihat Tuhan Yesus, mereka tahu ini Tuhan Yesus. Masih sama, bedanya tubuhnya sekarang glorified body. Nah, apa ini hubungannya dengan istirahat? Hanya mau jelaskan bahwa ini bukan roh yang melayang-melayang. Dan kalau mau ketemu dan lihat Bapa, kita harus menjadi glorified body. Dan karakternya harus memantulkan karakternya dengan catatan karakternya tercatat di dahi karena kita memelihara the rest daripada pencipta kita setiap hari ke-7. Kita lanjut lagi. Di Desire of Ages 829, setelah kebangkitannya, dia tinggal di bumi ini untuk kita tahu 40 hari. Agar murid-muridnya bisa mengenal dia dalam tubuh glorified-nya. Jadi Tuhan Yesus tinggal 40 hari di bumi sebelum naik ke surga, agar mereka bisa kenal Tuhan Yesus dalam tubuh yang sudah naik ke surganya. Dia sudah ketemu dengan Bapanya di surga kan? Karena dia siap untuk tinggalkan mereka. Sudah authenticated bahwa dialah juru selamat yang hidup. Dia nggak mau murid-muridnya masih connect dia dengan juru selamat atau guru yang sudah mati. Dia mau murid-muridnya punya last mention memory tentang dia adalah juru selamat yang hidup. Dan dia mau mereka mengenal dia sebagai as glorified di hadapan semesta alam. Jadi untuk mereka ingat Tuhan Yesus punya last mention ialah dia dalam bentuk glorified-nya. Dan kita hidup atau mati waktu Tuhan datang akan dirubahkan menjadi seperti tubuhnya Kristus. Nah, Bapa itu spirit. Apa hubungannya dengan kita memelihara kekudusan daripada hari Sabat, yang mana Kristuslah yang beristirahat pada hari Sabat itu? Bagaimana caranya? Nah, katakan waktu tubuh yang corruptible atau natural ini mengenakan yang incorruption atau spiritual body, spiritual glorified body kan? Glorified, dan ini spiritual body. Yang glorified ini spiritual body kan? Spiritual body. Walaupun ini manusia dalam bentuk manusia, tapi harus spiritual. Ini natural body akan mengenakan spiritual body. Baru kematian dinyatakan sudah ditelan bulat-bulat. Kenapa? Karena namanya kita masih mortal, itu masih ada unsur kematiannya. Dan di saat tubuh kita dirubahkan menjadi immortal, baru kematian ditelan bulat-bulat. 1 Timotius 6 ayat 15 dikatakan, Bapa, ayat 15, Bapa, Raja segala raja, Lord of Lords, Bapa yang satu-satunya immortality. God is a spiritual being. Dan kita akan kenakan apa?
Immortality artinya kita menjadi spiritual being dalam tubuh manusia ini. Dalam tubuh manusia. Tentu saja Bapa enggak ada tubuh manusia. Tuhan Yesus yang menjadi tubuh manusia. Tetapi tubuh manusia yang menjadi spiritual being, itu namanya the glorified body. Baru kita bisa masuk ke kerajaan surga. Nah, apa hubungannya dengan hari Sabat? Kita sudah tahu God is spirit. Oleh sebab itu, waktu pencipta beristirahat, penciptaannya harus spiritual rest. Bukan physical rest, betul? Artinya istirahat pencipta karena dia adalah spirit, is a spirit. God is spirit karena dia spiritual being. Dia punya istirahat pun harus spiritual. Artinya orang-orang yang akan dimeteraikan, orang-orang yang akan memiliki karakter Bapa, orang yang akan diangkat dan dirubah tubuhnya di awan-awan, yang mana karakternya sudah dibentuk sebelum tutup pintu, semua memelihara hukum keempat, dan untuk menjaga pencipta punya istirahat, kita harus beristirahat secara spiritual. Dengan istirahat spiritual lah kita bisa memelihara istirahat pencipta kita yang spiritual. Di Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, Everlasting God, Jehovah God, pencipta segala-galanya, enggak letih dan enggak capek waktu dia menciptakannya. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan penciptaan bukan physical work. Karena kalau physical work itu menunjukkan capek dari kerja. Dan kalau nggak capek artinya dia punya pekerjaan menciptakan spiritual. Dan kalau pekerjaannya spiritual tentu saja istirahatnya pun nggak bisa istirahat physical. Tapi istirahatnya spiritual. Artinya untuk kita memiliki meterai Tuhan, kita harus memelihara istirahat spiritual dengan kita istirahat spiritual. Oleh sebab itu, pekerjaan penciptaan bukan pekerjaan yang fisikal, tetapi bukan main spiritualnya. Kita akan buktikan bahwa pekerjaan spiritual akan menghasilkan istirahat yang spiritual. Di Mazmur 33, 6 dan 9 dikatakan, oleh firman semua diciptakan. Dia berfirman, semua menjadi ada. Jadi pekerjaan Tuhan apa? Berfirman. Dan apa artinya untuk berfirman? Dengan berfirman semua diciptakan, dan perkataan-perkataan atau firman yang aku ucapkan adalah spirit. Artinya waktu Tuhan berfirman, itu pekerjaan spiritualnya. Itu sebabnya istirahatnya harus spiritual. Dan oleh sebab itu, waktu Tuhan Yesus memberikan dia punya hari Sabat, dia punya rest, dia memberikan rest yang spiritual, dan dia bilang, peliharalah spiritual rest saya, dan hanya saya bisa pelihara kalau saya punya rest spiritual. Nanti kita akan lihat apa artinya rest spiritual. Artinya untuk memelihara God punya hari Sabat atau rest, ialah untuk kita spiritual rest. Hari Sabat ini bukan hanya physical rest, tapi spiritual. Betul, kita beristirahat dari physical rest. Tapi bukan itu yang dia punya utama untuk menjaganya, karena itu harus kita spiritual rest kalau mau menjaga yang spiritual. Walaupun kita physical rest, kita akan lihat kenapa kita physical rest. Kita punya henti dari pekerjaan physical ini pada hari, itu adalah simbol daripada spiritual rest yang Tuhan berikan kepada mereka yang menerima dia sebagai pencipta segala-galanya. Artinya waktu saya berhenti dari bekerja 6 hari pada hari ke-7, itu adalah lambang daripada saya, Tuhan punya spiritual rest yang diberikan kepada saya. Artinya kita punya rest pada hari ke-7, selain physical, harus juga spiritual. Nggak cukup hanya physical. Nggak cukup untuk nggak kerja physical pada hari Sabat, kita harus spiritual rest. Artinya nggak ada pemeliharaan hari Sabat yang sesungguhnya tanpa peristirahatan yang spiritual, karena spiritual rest itu hasil pekerjaan yang spiritual, karena God is spirit. Nah, mari kita lihat apa artinya spiritual rest. Yesaya 58 ayat 13 dikatakan, kalau kamu berpaling kakimu daripada hari Sabat dan berpaling dari melakukan kepelisiran kamu pada hari kudusku, menyatakan bahwa hari Sabat itu adalah sukacita dan penuh dengan kehormatan, baru kamu akan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi apakah
ada sukacitanya nggak? Atau hari Sabat cuma tidur 1 hari? Enggak kan? Jadi istirahat itu Roh Nubuat bilang di Roh Nubuat, tulisannya dibilang hari Sabat itu bukan untuk 1 hari tidur. Bukan itu maksudnya istirahat. Kita harus delight, bersukacita dalam Tuhan. Nah, apa artinya bersukacita dalam Tuhan? Artinya istirahat hari Sabat atau rest hanya benar-benar kalau kita istirahat di dalam Kristus. Kan dia bilang in the Lord. Tapi yang ciptakan siapa? Kristus. In the Lord, John 15:7 adalah apa in the Lord? If you abide in me, my words abide in you. Artinya untuk istirahat spiritual pada hari Sabat ialah untuk firman rohnya berdiam dalam saya. Roh Kristus berdiam dalam saya. The third person of the Godhead. Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, I delight, ini kan, saya suka, saya senang untuk melakukan kehendak-Mu, oh Bapakku, karena hukum-Mu tertulis di dalam hatiku. Artinya untuk beristirahat pada hari Sabat secara spiritual, saya harus bersukacita di dalam Tuhan, dan itu hanya bisa terjadi kalau firman-Nya berdiam dalam saya, dan hukum-Nya berdiam dalam saya, baru saya bersukacita untuk melakukan kehendak-Nya. Ini istirahat yang perlu kita alami kalau mau dimeteraikan di dahi kita. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, waktu Tuhan Yesus bicara kepada orang Samaria, dia bilang apa? Murid-murid datang lalu bilang, makan guru. Apa Tuhan Yesus bilang? Makananku ialah untuk melakukan kehendak Bapa yang mengirimku. Nah, untuk melakukan kehendak Bapa apa? Itu sukacita. Artinya istirahat pada hari ke-7 hanyalah istirahat spiritual kalau saya melakukan kehendak Bapa dan untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Artinya istirahat yang menghasilkan meterai di dahi ialah waktu saya melakukan kehendak Bapa. Firman-Mu atau hukum-Mu aku sembunyikan di dalam hatiku agar aku tidak berdosa terhadap Engkau. Artinya untuk melakukan kehendak Bapa, untuk bersukacita di dalam Kristus, firman-Nya, hukum-Nya di dalam hati saya, tujuannya untuk tidak berdosa. Jadi tujuannya bukan hanya untuk tidak bekerja, tapi untuk tidak berdosa. Nah, mari kita lihat contoh daripada cerita ini. Di Yohanes 5 ayat 8, Tuhan Yesus bilang kepada dia, bangkit, gulung tikarmu dan jalan. Ini Tuhan Yesus bilang kepada orang yang lumpuh kan, bangkit, gulung tikar, dan jalan. Dengan segera orang itu menjadi sembuh, dan dia gulung tikarnya dan dia jalan, dan dia jalan itu pada hari Sabat. Tunggu, hari Sabat adalah hari apa? Hari melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, betul? Ini kan hari Sabat. Ayat 10, oleh sebab itu orang-orang Yahudi bilang kepada dia yang disembuhkan, ini kan hari istirahat. Kamu nggak boleh dong sesuai dengan hukum untuk pikul tikarmu. Ayat 16, oleh sebab itu orang-orang Yahudi menganiaya Tuhan Yesus dan mau membunuh Tuhan Yesus karena dia melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Nah, artinya orang Yahudi bilang Tuhan Yesus tidak istirahat. Mereka sedang fokus apa? Tidak istirahat pekerjaan fisikal. Padahal Tuhan Yesus istirahat di hari ke-7 minggu pertama apa? Istirahatnya apa? Spiritual. Orang-orang Yahudi bilang, kenapa kamu nggak istirahat physical? Padahal Tuhan Yesus kerjanya apa? Spiritual, sehingga istirahatnya spiritual. Lalu mereka tuduh Tuhan Yesus untuk bekerja physical pada hari Sabat. Padahal Tuhan Yesus is Lord of the Sabbath karena pekerjaannya adalah spiritual dan istirahatnya spiritual. Apakah orang-orang Yahudi mengerti nggak istirahat spiritualnya? Waktu saya sembuhkan orang yang lumpuh, saya berfirman kan? Saya bicara. Saya nggak tebang pohon dan bakar api. Saya berfirman. Saya bicara. Dan saya bilang apa? Bangkit, gulung tikar, dan jalan. Saya berfirman, boleh dikatakan nggak keluar keringat, betul? Nggak ada capeknya di situ kan? Itu pekerjaan spiritual. Dan dia bilang apa? Bapakku bekerja spiritual sampai yang saya lakukan, lalu yang saya lakukan adalah pekerjaan Bapa yang spiritual. Lalu kamu tuduh saya untuk melanggar
karena saya melakukan physical. Artinya orang-orang Yahudi ini, apakah mereka mengerti tentang pekerjaan spiritual? Apakah istirahat mereka menghasilkan meterai atau enggak? Jadi kita bisa lihat kutipan berikut ini sangat penting untuk mendedikasikan jam-jam pada hari Sabat yang kudus untuk relief of suffering humanity. Artinya penting untuk menggunakan hari Sabat yang kudus pun untuk menolong orang untuk mengurangi penderitaannya. Artinya boleh nggak untuk tolong orang kalau dia sedang menderita pada hari Sabat? Boleh. Buktinya Tuhan Yesus tolong orang yang menderita dan dia berfirman kan, itu pekerjaan spiritual. Dan Tuhan Yesus sedang tolong dia punya kebutuhan. Tentu saja Tuhan Yesus bukan hanya sembuhkan fisikal, tapi orang itu harus percaya dia kan. Jadi penting, nggak ada salahnya untuk menggunakan waktu pada hari Sabat untuk menolong orang untuk melepaskan beban penderitaannya. Lalu dikatakan, tetapi uang yang diterima, kalau menerima uang, harus digunakan untuk menolong orang miskin yang bisa benefit daripada uang itu seandainya dia perlu pertolongan. Nah, ini sering digunakan oleh banyak orang yang bilang boleh nggak kerja hari Sabat dengan catatan saya kerjanya di rumah sakit dan gajinya nanti dikasih ke gereja, tapi saya kan ke sana untuk menolong orang sakit dan menggunakan kutipan itu. Dokter-dokter harus ada hikmat dan pengalaman dan sangat teliti sebagai orang yang health reformers. Dan mereka akan selalu mendidik dengan prinsip dan contoh kepada mereka punya pasien-pasien untuk tidak menggunakan obat-obatan. Jadi nomor 1, untuk tolong orang nggak menderita, jangan kasih apa? Jangan kasih obat-obatan. Karena mereka sangat mengetahui bahwa penggunaan obat-obatan, walaupun untuk waktu yang sementara bisa menghasilkan orangnya tidak menderita, tetap waktu saya kasih masuk obat-obat itu, saya sedang menanamkan ke dalam sistem tubuhnya kesukaran dan penderitaan yang lebih parah nanti. Dan mereka nggak pernah bisa sembuh untuk seumur hidup mereka dari cara saya untuk menolong dia tidak rasa sakit dengan saya kasih obat-obatan. Tentu saja ini obat-obatan bukan alamiah kan. Apakah boleh pada hari Sabat bekerja dan menggunakan alasan bahwa saya mau tolong orang supaya tidak menderita kalau yang saya kasih adalah drugs? Ini nggak menolong dia, ini malahan membuat lebih parah, betul? Harusnya alam diberikan pekerjaan, kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Dan penyebabnya harus disingkirkan secara alamiah dengan cara yang sudah diberikan. Dan kesempatan untuk dia punya tubuh menggunakan semua tenaga yang diterima daripada cara yang natural ini untuk menyembuhkan dirinya. Dan tentu saja kalau yang menyebabkan disingkirkan, dia ada kesempatan untuk sembuh. Jadi nggak bisa saya bilang bahwa kalau pekerja-pekerja di rumah sakit boleh dong kerja hari Sabat, lalu gajinya dikasih kepada gereja katanya. Tapi apakah dengan kasih obat-obatan itu saya sedang mengikuti pola yang kita baca tadi? Enggak, karena nggak boleh. Dengan cara itu Tuhan Yesus nggak pernah menyembuhkan orang dengan apa? Dengan obat-obatan, nggak pernah. Dan Tuhan Yesus bekerja hari Sabat bukan dengan cara bagaimana manusia menggunakan alasan untuk bisa bekerja hari Sabat. Dengan menggunakan sistem dunia untuk kesembuhannya. Orang-orang yang sakit harus diberikan pengetahuan bahwa ada keuntungannya untuk mendapat berkat daripada nature yang Tuhan telah siapkan. Dan yang paling efektif daripada ini adalah air. Menggunakan air, menggunakan matahari, masuk ke dalam ruangan orang-orang yang sakit, living outdoors sesering mungkin. Artinya jangan tinggal di rumah terus. Itu yang membuat orang lemes, malas dan semua itu. Dengan buka jendela, keluar, olahraga, jalan di udara terbuka, itu dia punya remedy. Bukan main telan aja atau main suntik aja kan. Dan healthful exercise, makan dan minum makanan yang dipersiapkan dengan baik. Daripada untuk langsung lari ke obat-obatan yang nature-nya sangat mengerikan dan membuat tubuhnya menderita dan gak pernah akan bisa luput tubuhnya dari penderitaannya. Banyak orang punya penyakit yang tidak henti-hentinya gara-gara
mereka mau cepat sembuh, malahan tambah lama sakitnya. Mereka akan telan apa saja, obat apa saja yang mereka nggak bisa tahu apa artinya dari resep-resep yang diberikan oleh dokter-dokter yang nggak percaya Tuhan. Sementara mereka punya pengetahuan bahwa mereka sedang memanjakan dirinya dalam mereka punya nafsu makan, yang kalau mereka mengerti itulah sebabnya mereka menderita. Jadi nggak bisa menggunakan hari Sabat untuk boleh bekerja kalau saya menggunakan sistem penyembuhan dunia. Itu nggak berlaku. Nggak bisa gunakan tulisan orang buat dan diaplikasikan untuk menolong orang lalu gajinya diberikan kepada siapa saja kalau caranya bukan cara yang Tuhan sudah berikan. Dikatakan di sini, obat-obatan nggak pernah menyembuhkan penyakit. Nggak pernah. Obat-obatan itu hanya menggantikan bentuk dan lokasi penyakitnya. Jadi kalau tadi penyakitnya di kepala, sekarang penyakitnya pindah ke tempat lain. Sekarang penyakitnya di tempat lain, lalu ambil obat lagi, sekarang dia pindah lagi. Jadi waktu kita kasih masuk obat-obat ke dalam tubuh kita, mungkin sementara hilang rasa sakitnya. Tetapi ada perubahan. Perubahannya bukan tambah sembuh, tapi penyakitnya nggak pernah disembuhkan. Akan muncul dalam bentuk yang lain. Penyakit-penyakit ini bisa seakan-akan hilang waktu ambil obat-obatan, tapi akan muncul kembali dalam bentuk yang lain seperti sakit kulit, sakit mah, sakit dia punya sendi-sendi, dan kadang-kadang sangat membahayakan dan bisa mati orangnya. Hanya karena telan sesuatu yang bukan cara Tuhan untuk sembuhkan. Dan orang ini ujung-ujungnya biasanya mati. Jadi dengan hanya mau hilang rasa sakit, saya bayar dengan kehidupan saya. Jadi Tuhan Yesus waktu bekerja hari Sabat, dia bekerjanya bukan seperti orang-orang bekerja dengan cara dunia. Dia punya pekerjaan spiritual work. Karena dia adalah spiritual. Ada roh Bapa berdiam dalam Tuhan Yesus. Di Markus 5 dikatakan ada seorang wanita yang ada persoalan dengan perdarahan untuk 12 tahun. Dan dia menderita banyak hal waktu dia kunjungi dokter-dokter. Jadi dengan menderita, dengan dia kunjungi dokter-dokter, malahan habis uangnya dan tidak tambah baik, malahan tambah parah. Apakah pernah orang kunjungi Tuhan Yesus lalu tambah parah? Enggak pernah. Waktu dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia datang dan menjamah jubahnya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Iman kamulah kenapa kamu sembuh. Iman diperoleh dengan mendengar akan firman Tuhan. Bukan menelan sesuatu yang warnanya menarik, malahan mematikan. Tuhan Yesus punya pekerjaan ialah pekerjaan untuk melakukan kehendak Bapa. Hari Sabat, istirahat itu melakukan kehendak Bapa. Dan orang-orang Farisi nggak ngerti itu. Sementara Tuhan Yesus sedang menunjukkan, memberikan contoh kepada orang berdosa bagaimana memelihara hari Sabat, ialah untuk peduli kepada yang diciptakan. Mereka mau bunuh Tuhan Yesus karena katanya Tuhan Yesus tidak beristirahat. Sementara hari Sabat itu istirahat itu diberikan Tuhan Yesus kepada manusia. Lalu mereka tuduh dia untuk tidak beristirahat pada hari Sabat. Mari kita lihat peristirahatan orang Farisi. Tuhan Yesus bilang, saya tahu kamu keturunan Abraham, tapi kamu mau bunuh saya. Karena saya punya spirit tidak kamu terima dalam kamu. Nah tadi dikatakan, I delight to do thy will, oh my God. Saya senang untuk melakukan kehendak-Mu karena firman-Mu di dalam aku. Itu caranya untuk beristirahat pada hari Sabat ialah untuk firman Tuhan berdiam dalam saya dan melakukan kehendak Bapa. Sama dengan murid-murid bekerja dengan Tuhan Yesus pada hari Sabat, lalu mereka mau ambil gandum untuk makan, itu adalah istirahatnya surgawi yang nampaknya banyak orang tidak mengerti. Untuk melakukan kehendak Bapa. Pada hari Sabat Tuhan bilang apa? Bapa bekerja, saya bekerja pada hari Sabat. Untuk beristirahat ialah untuk melakukan kehendak Bapa. Nanti kita lihat lebih detail lagi apa kehendak Bapa. Lalu Tuhan bilang apa? 8:38, waktu mereka mau bunuh Tuhan Yesus, dia bilang apa? Saya bicara tentang apa yang saya lihat dari Bapa. Jadi yang saya lihat, saya cuma bikin apa yang Bapa bikin. Lalu Tuhan bilang, kamu bikin apa yang kamu lihat dari kamu punya Bapa. Artinya orang Farisi waktu mau bunuh Tuhan Yesus karena bekerja untuk tolong orang
dengan cara pekerjaan spiritual itu mau bunuh itu adalah pekerjaan setan. Karena 8:44, kamu punya bapa adalah iblis, dia pembunuh. Jadi bahaya sekali kalau saya nggak ngerti apa artinya untuk beristirahat dan untuk memelihara hari Sabat. Karena untuk memelihara hari Sabat ialah untuk melakukan kehendak Bapa. Betul, saya istirahat dari pekerjaan gaji saya ya, pekerjaan di mana saya terima gaji untuk menghidupkan kehidupan saya. Oke, saya ngerti itu istirahat. Tapi bukan itu yang spiritual, itu istirahat apa? Istirahat physical. Sementara istirahatnya Tuhan itu istirahat spiritual. Dan untuk jaga Tuhan Yesus dan Bapa punya istirahat spiritual, saya harus istirahat spiritual dengan melakukan kehendak Bapa, melakukan pekerjaan spiritual. Itu artinya untuk beristirahat dan untuk dimeteraikan. Mari kita lihat kutukan dosa. Kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir dari Eden, lalu dikutuklah tanah di mana mereka harus bekerja untuk kebaikan mereka. Artinya dikutuknya untuk kebaikan mereka. Artinya kutukan ini adalah berkat. Berkat dalam kutukan. Okay? Jadi mereka sekarang menderita. Nah pertanyaannya, pekerjaan itu bukan yang dikutukan, tapi capek dari kerja itu hasil kutuknya. Tahu kenapa? Karena waktu Bapak melalui anak kerja, ada capek nggak? Nggak ada capeknya kan, kita udah baca tadi. Mereka nggak capek. Artinya kalau capek hasil kerja yang capeknya itu hasil kutukannya, tapi kerjanya nggak pernah dikutuk. Yohanes 4:6 dikatakan, Tuhan Yesus capek dari perjalanannya dan itu sekitar jam 12. Tunggu, apakah Tuhan Yesus dikutuk? Enggak. Apakah pekerjaan Tuhan Yesus mengunjungi orang Samaria dikutuk? Enggak, pekerjaannya enggak dikutuk. Artinya capek itu adalah hasil kutukan, tapi kerjanya bukan yang dikutuk. Makanya Tuhan Yesus sebagai manusia yang sudah menerima warisan 4.000 tahun punya capek. Dan capek itu bukti bahwa ada yang dikutuk, tapi bukan pekerjaannya. Dan pekerjaannya Tuhan Yesus enggak pernah dikutuk, tapi hasil kerja Tuhan Yesus capek, dan capek itu hasil kutukan. Dan Yohanes 4:34 dikatakan, saya punya makanan adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya walaupun Tuhan Yesus capek. Makanya Tuhan Yesus capek minta minum. Waktu di kapal dia ngantuk, dia tidur kan. Waktu Adam di Eden, apakah dia capek nggak waktu kerja? Enggak. Nah mari lihat di sini di Review and Herald. Tuhan mengetahui bahwa Adam nggak bisa senang tanpa kerja. Oleh sebab itu Tuhan memberikan dia pekerjaan yang menyenangkan untuk bisa dress dia punya Taman Eden. Tuhan tidak membentuk manusia hanya untuk merenungkan pekerjaannya. Oleh sebab itu, selain merenungkan pekerjaan Tuhan, dia memberikan tangan untuk dia bekerja. Demikian juga pikiran dan hatinya untuk merenungkan. Jikalau sukacita terdiri dari enggak bikin apa-apa, jadi kalau sukacita itu datangnya dengan enggak bikin apa-apa, pencipta enggak akan menetapkan pekerjaan untuk Adam lakukan. Artinya pekerjaan itu adalah sukacita. Dan dalam pekerjaan, manusia menemukan sukacita dan juga renungkan akan pekerjaan Tuhan. Artinya apakah pekerjaan dikutuk? Enggak. Karena pekerjaan itu adalah satu kebaikan. Bedanya setelah mereka keluar dari Eden, pekerjaan itu walaupun enggak dikutuk, tapi hasil kerjanya karena tanahnya sekarang sudah menjadi keras sehingga mereka capek sekarang. Jadi capek adalah ciri khas daripada orang-orang di luar Eden, tapi bukan berarti bahwa capek, bahwa kita enggak bekerja. Jadi Tuhan Yesus bekerja karena itu enggak dikutuk. Namanya lakukan pekerjaan Bapa, setiap hari bisa untuk melakukan pekerjaan Bapa walaupun ujung-ujungnya capek dan harus tidur kan. Oke, kita lihat sini. Jikalau Adam tetap setia kepada Tuhan, bumi ini akan menghasilkan buah yang limpah, yang semuanya baik, dan pekerjaannya selalu penuh dengan sukacita tanpa rasa capek, kalau nggak ada dosa. Namun hari Sabat tetap akan dipelihara, bukan untuk istirahat dari tubuh yang capek. Artinya kalau Adam dan Hawa di Eden, apakah mereka istirahat karena tubuhnya capek? Enggak.
Kenapa? Karena di Eden mereka nggak pernah capek. Tetapi manusia setelah keluar Eden, kita harus istirahat dari pekerjaan fisikal juga pada hari ketujuh. Karena sudah dikutuk dan hasilnya capek, tanahnya dikutuk. Jadi kita sekarang istirahat dari kerjanya karena hasil kutukannya. Tapi Adam dan Hawa sebelum dikutuk, mereka istirahatnya bukan karena capeknya, mereka punya istirahat benar-benar hanya spiritual. Sekarang kita punya istirahat physical dan spiritual. Tapi nampaknya banyak orang sudah lupa spiritualnya, hanya fokus dia punya physical sebagaimana orang-orang Farisi membunuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mereka nggak mengerti waktu dia sedang bekerja itu pekerjaan spiritual. Dan mereka lihat itu sebagai pekerjaan physical. Kalau hari Sabat hanya untuk memberikan istirahat physical, agar mereka bisa mulai lagi untuk bekerja, untuk cari harta benda di dunia ini, kasih aja kita punya negara yang membuat undang-undang. Bikin aja kalau memang physical itu penting banget ya, supaya ada tenaga untuk bisa kerja lagi, Tuhan nggak perlu bikin itu, bikin undang-undang negara aja. Tapi apakah pemerintah bisa membuat undang-undang spiritual rest? Karena hari Sabat itu adalah peristirahatan spiritual, mustahil untuk saya paksakan siapa saja untuk memelihara peristirahatan hari Sabat kalau itu spiritual rest. Kalau physical rest bikin undang-undang. Tapi kalau spiritual rest nggak bisa diundang-undangkan. Karena itu tergantung dari masing-masing menerima dan mengenal firman Tuhan dan mengenal kehendaknya. Baru dia bisa spiritual rest. Istirahat pada hari Sabat yang adalah spiritual adalah istirahat yang hanya Roh Tuhan bisa berikan. Dan Roh Tuhan ini nggak bisa didikte oleh undang-undang negara dan ditentukan oleh Mahkamah Agung. Nggak bisa. Karena istirahat ini diberikan oleh Roh Tuhan, bukan diberikan oleh manusia. Kalau istirahat secara physical, itu bisa diundang-undangkan. Tapi kalau istirahatnya hasil Roh Tuhan, nggak bisa undang-undang negara mendikte itu. Hari Sabat diberikan untuk manusia. Dan inilah berkat yang paling besar yang telah diberikan kepada manusia. Ini menunjukkan kuasa yang sanggup menyelamatkan manusia. Istirahat ini buktinya pada hari Sabat Tuhan Yesus sembuhkan untuk menunjukkan kuasa yang menciptakan itu, menciptakan dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan efek-efek dosa. Untuk memaksa orang untuk memelihara hari Sabat ialah untuk memaksa orang untuk diselamatkan. Karena hari Sabat mengingatkan akan kuasa menyelamatkan. Artinya istirahat itu saya gunakan juga untuk merenungkan kuasa yang bisa menyelamatkan. Artinya untuk paksa orang untuk pelihara hari Sabat ialah untuk paksa orang untuk harus selamat. Nggak pernah bisa, itu pribadi. Yohanes 12:32 dikatakan, saya akan menarik orang kepada saya. Dia nggak bilang, saya akan memaksakan orang untuk datang ke saya. No, saya akan membuat orang lihat itu semua dan mereka tertarik. Tuhan nggak pernah paksa. Tuhan nggak pernah memaksa orang untuk istirahat kalau dia nggak ngerti istirahat. Harus kita mengerti apa artinya istirahat. Untuk istirahat, kita istirahat nggak kerja itu karena hasil kutukan. Tapi bukan itu istirahatnya yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan apakah saya beristirahat secara spiritual dan merenungkan hal-hal spiritual. Dan sayalah oknum yang spiritual berdasarkan Roh Tuhan berdiam dalam saya walaupun tubuh saya fisikal. Tuhan sebagai domba, Tuhan sebagai gembala domba yang setia, menuntun orang dengan suaranya. Dia nggak memaksa orang dengan paksaan. Nggak bisa diundang-undangkan. Jadi kalau untuk ada undang-undang untuk memaksakan orang, kita tahu itu bukan istirahatnya Kristus pada hari ketujuh. Yesaya 20 ayat 12. Aku memberikan hari Sabatku untuk menjadi tanda. Tunjukkan kepada juru selamat kan. Menjadi tanda bahwa akulah yang sanctify kamu. Tadi dikatakan untuk disanctify itu bukankah hari Sabat disanctify. Kuasa Tuhan yang sanctify itu adalah kuasa spiritual.
Dan saya harus spiritual untuk saya bisa disanctify karena saya tahu hari Sabat tanda bahwa Tuhan bisa sanctify saya. Peristirahatan hari Sabat bukan hanya waktu untuk merenungkan pekerjaan Bapa tanpa ada gangguan, tetapi untuk mengimpresi kita punya pikiran betapa kita butuh untuk percaya akan God. Orang Farisi yang penting gak kerja pada hari Sabat. Sementara Tuhan Yesus yang ditekankan ialah bagaimana kita perlu bergantung kepada God-nya. Dan bergantung kepada God itu ialah untuk percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang asalnya dari Bapanya. Sementara kita beristirahat pada hari ke-7 dari pekerjaan kita untuk menghasilkan uang untuk kebutuhan jasmani, kita diingatkan bahwa Tuhanlah sebenarnya yang memberikan makan kita. Jadi hari Sabat, waktu istirahat dari pekerjaan yang capek itu, jangan lupa lihat burung, karena waktu lihat burung itu mengingatkan bahwa Tuhanlah yang kasih makan saya lebih daripada pekerjaan saya yang memberikan makan saya di mana saya sedang istirahat dari pekerjaan itu. Itu spiritual. Spiritual ialah saya lihat kepada Tuhannya. Saya bukan istirahat hanya dari pekerjaan jasmani, tapi saya ingat bahwa Tuhan yang kasih makan saya. Sementara saya sedang istirahat dari pekerja yang kasih makan saya. Sementara kita beristirahat, kita harus ingat bahwa kita harus istirahat secara spiritual. Dan untuk istirahat dari spiritual ialah jangan berusaha untuk berbuat baik kalau itu hasil pekerjaan Tuhan. Itu spiritual. Jadi itu bisa berlaku kapan saja. Karena Tuhan punya kebaikanlah, hasil pekerjaannya lah yang diungkapkan dalam kehidupan saya. Jadi di saat saya bilang saya mau berbuat baik, itu sudah tidak istirahat. Karena yang berbuat adalah Tuhan. Saya hanya percaya sebagaimana orang yang lumpuh, Tuhan yang sembuhkan, bukan dia yang berusaha untuk berdiri sendiri. Itu yang kita harus renungkan untuk beristirahat pada hari ke-7. Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia bukan hanya hidup dari jasmani saja, roti jasmani, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa, mengingatkan kita dengan Kejadian 27 kan? Karena di Kejadian 27 dikatakan, manusia yang dari debu tanah menjadi manusia yang hidup oleh firman Tuhan, bukan oleh beberapa ketul roti. Artinya, dasar kehidupan manusia adalah firman, bukan roti. Setelah dia menjadi makhluk yang hidup oleh firman, baru diberikan roti. Ingat hari Sabat. Ingat Kristuslah yang beristirahat spiritual rest setelah spiritual work-nya. Dan untuk memelihara spiritual rest-nya Kristus, saya perlu keep holy dengan saya beristirahat secara spiritual dengan melakukan kehendak Bapa. Hukum Tuhan adalah hukum yang mengungkapkan karakter Tuhan, khususnya pada hari Sabat. Dan hari Sabat itulah metrai, di mana itu adalah jantung hukum, dan itu menunjukkan kepada metrai yang akan ditulis di dahi semua orang yang diselamatkan. Orang-orang yang dimetraikan adalah orang-orang yang memelihara hari Sabat sebagai hukum keempat dan beristirahat spiritual untuk memelihara spiritual rest daripada pencipta. Tidak semua orang akan menerima meterai di dahi mereka, sementara karakter dahi mereka tidak memantulkan karakter Bapa. Kenapa? Karena bisa saja walaupun kita dari kecil sudah tahu harus beristirahat pada hari ke-7, yang kita tahu ialah hanya istirahat daripada pekerjaan fisik karena capek hasil kutukan Adam dan Hawa berdosa. Sementara kita nggak mengerti apa artinya istirahat secara spiritual, dan itulah yang menghasilkan umat Tuhan dimeteraikan. Dan kita harus di-cleanse dari semua noda-noda, dan di-cleanse caranya apa? Spiritual rest. Spiritual rest itu yang membawa cleansing. Apa artinya untuk di-cleanse? Agar kita di-sanctify dan di-cleanse. Tunggu, bukankah hari Sabat tanda kita di-sanctify? Artinya hari Sabat spiritual rest kita lah yang dimana kita sedang spiritually rest, noda-noda mulai di-cleanse.
Bukan physical rest yang membersihkan kita punya noda. Spiritual rest yang memberikan pembersihan terhadap noda kita, karena hari Sabatlah tanda bahwa Tuhan yang cleanse saya jikalau saya memelihara spiritual rest pencipta dengan saya sendiri, rest spiritually pada hari itu. Kita di-cleanse oleh firman Tuhan yang berdiam dalam saya. Untuk saya menjadi gereja yang mulia, tidak bercacat noda, tidak berkusut, kudus. Hanya yang kudus bisa memelihara yang kudus tanpa cemar. Remember the Sabbath day to keep it holy.